sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan juga bisa klik juga di website kita di indonesiabelajar.id. Atau bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya beliau adalah Bapak Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, writer, author, dan Kepala Sekolah TA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Nah, luar biasa sekali ya. Dari awal sampai sekarang semangat Pak Danang tak pernah padam. Wah, kita harus mencontoh nih semangatnya Pak Danang. Oke, jadi memang selain itu edisi hari ini juga sangat spesial karena kita menghadirkan seseorang yang luar biasa juga. Beliau adalah Bapak Dwi Sapta S. Brata CTM, seorang practitioner, lip enabler, certified black belt, dan certified theocentric motivator. Biasa kita sapanya adalah Pak Dewo ya. Jadi selamat siang Pak Dewo, apa kabar? Masih di mute Pak. Ya. Iya, Sorry. okay. Silakan, Pak. Selamat siang, semangat pagi, good morning. Hari ini fantastik, luar biasa di sini. Semoga Jessica, Om Danke, semuanya juga fantastik hari ini. Fantastik dong. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Tema seminar online kita hari ini adalah Mindset Seorang Pembelajar Part 2 ya. Jadi memang minggu lalu kita sudah membahas mengenai part satunya. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Mungkin saya akan intro sedikit. Jadi memang pola pikir atau mindset itu sangat mempengaruhi proses belajar ya. Mindset seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Dewo dan juga Pak Danang. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chat room. Atau bagi Anda yang ingin langsung berbicara dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo, itu boleh juga. Tolong untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan persilahkan Anda untuk langsung berbicara dengan Pak Dewo maupun Pak Danang. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga kita habis ini kita akan langsung masukkan ke dalam YouTube. Jadi sahabat pembelajar boleh juga untuk lihat di YouTube-nya kita Indonesia Belajar. Tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar kita akan langsung mulai saja. Mungkin Pak Danang bisa memberikan intro sedikit ya. Bagaimana nih Pak mengenai mindset seorang pembelajar part 2 ini? Silakan Pak Danang. Baik, saya sapa dulu teman-teman yang sudah setia. Ini ada Zulfa, Fitra, Ibu Gus India, ada Ardiandio ya. Ini Mas Hernowo, itu Mas Hernowo di Jakarta di mana ini ya? Wah, perlu ditengok ini kalau deket-deket. Mak Dewa, Mbak Jessica, terima kasih. Jadi semalam itu saya mimpi. Kok mimpi itu kayaknya jalan-jalan di luar negeri, di situ ada saya bawa jubah besar. Lalu wah ini berarti ini di Eropa ini. Saya ingat waktu itu tahun 2001 Oktober itu seminggu ikut menghadiri Frankfurt Book Fair di Jerman. Ya saya nggak menyangka bisa sampai di Jerman dan bahkan keliling Eropa hampir sebulan. Itu ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan ya. Dulu saya mimpi tapi sudah menjadi kenyataan. Lalu saya ingat yang namanya CEO saya Mas Priyo Utomo menyampaikan sebelum saya pensiun, usia produktif yang ketiga itu 60 sampai 70 tahun. Saya dengan semangat, wah itu nanti saya Mas itu. Tapi Mas Priyo ngasih warning, ya nggak semua. Itu orang yang punya, nanti yang kita bahas nanti ya, Pak Dewo ya, Mas Dewo ya. Itu minggu depan ya, passion ya, lalu apalagi di sono itu harus ada itu purpose ya. Passion itu harus ada supaya bisa nyampe. Lalu jam 11.12 tadi itu saya ditelepon oleh Amira, itu editor senior dari Gramedia.
Nah, ini penerbit terbesar di Indonesia. Bahwa naskah saya yang dikirim Ayu Widya kemarin itu diterima di Gramedia untuk diterbitkan. Nah, ini pernah dibahas, lagi mau dibuat, udah dibahas di Indonesia Belajar. Kalau situasi seperti ini nanti launchingnya di Indonesia Belajar saja ya, jadi bisa menyangkut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sebagai seorang penulis akan bangga ya kalau bukunya itu bisa ya di display ya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, apalagi bisa menginspirasi masyarakat Indonesia seperti Indonesia Belajar ini menginspirasi juga. Jadi kita sejalan ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa semangat belajar itu tidak berhenti sampai umur berapapun. Justru saya mulai buku saya yang pertama muncul ini adalah yang 77 cara bodoh hidup bahagia ini saat umur 18, umur 58, 2 tahun sebelum pensiun. Tapi dalam waktu 1,5 tahun sudah cetak ulang 5 kali, 10.000 eksemplar tersebar ya. Ini luar biasa. Sama itu di bulan Februari tanggal 25, tanggal 28 Oktober muncul yang kedua kali ya. Ini cetak ulang ya, 2 kali hanya setengah tahun ya, menjadi buku bestseller. Lalu ini yang ketiga muncul bulan Agustus tahun 2020. Nah, yang keempat ini akan muncul segera. Ini yang mau saya sampaikan bahwa meskipun dulu tahun 90 saat saya masuk di Gramedia itu seorang almarhum Bapak Aharyono, penerbit Kamus Penemu itu sudah bilang, "Mas, kamu bisa nulis." Saya heran baru masuk Gramedia nulis dari mana, muka saya gimana, maka saya ketawa aja, nggak ada bakat menulis itu. Bahwa saya pernah menjadi juara menulis naskah drama radio tahun 78 waktu di SMA mengalahkan 40-60 orang. Itu dulu saya nggak pikir ternyata itu ada bibit-bibit di sana juga ya. Itu untuk menulis seperti itu. Lalu kemudian tahun 2005 saat Ayu Widya yang sekarang ikut menulis jadi kurator buku ini itu tak minta nulis ya, ternyata dia sekarang malah justru sudah menerbitkan 23 buku ya, 14 novel, 9 buku anak, dan dengan buku-buku saya 4 kan jadi tambah koleksinya menjadi lebih banyak lagi ya, menjadi 27 gitu. Lalu tahun 2010 waktu saya menjadi manajer di Jogja, ada seorang Bapak Sulaiman itu, waktu itu dia manajer Gramedia Matraman terbesar di Asia Tenggara ya, buku-buku itu berkunjung menengok saya di Jogja. Ini 3 tahun nanti bisa nulis, saya juga ketawa-ketawa aja. Akhirnya memang saya nggak nyangka Ayu ngajak saya nulis, selalu akhirnya sekarang mau muncul buku yang sudah 3 ini keempat. Maka kalau sampai baju ini juga penting ya Pak Dewa untuk menyemangati. Ini loh asal mulanya King of Tape Selling. Nah, ada lambangnya seperti ini, ada ininya gambarnya King of Selling. Nah itu untuk bahwa kita nggak berhenti belajar meskipun usia senja, semakin tua semakin menjadi, seperti tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Begitu Pak Dewa ya kira-kira. Lanjut Pak Dewa. Terima kasih Pak Danang, intronya sangat menarik. Kita jadi makin penasaran nih. Hari ini kita akan bahas apa sih? Oke, silakan Pak Dewo. Mungkin Pak Dewo mau share screen, boleh juga silakan. Yes, ya. Boleh Kak Jessica, kita akan mulai hari ini. Sedikit flashback, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai mindset. Apa itu mindset? Yaitu sekumpulan keyakinan, sekumpulan kebenaran yang kita anggap benar, sekumpulan keyakinan, belief, yang itu akan keluar pada saat kita menghadapi sesuatu atau kita merespon terhadap kejadian, terhadap event, terhadap mungkin sikap orang lain, terhadap kata-kata orang lain, itu tiba-tiba akan muncul. Dan pola pikir ini dipengaruhi oleh banyak hal. Kemarin juga kita ceritakan bisa dipengaruhi oleh budaya, bisa dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaan kita, bisa dipengaruhi oleh role model kita, bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan tentu pendidikan kita. Itu mengenai mindset. Dan kemudian kemarin juga kita berbicara terkait dengan pembelajar, itu kita mengikuti ada 2 jenis mindset yang lebih banyak dibahas atau ditulis oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset, di mana kita berbicara ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Mindset yang growth itu seperti apa, mindset yang fixed itu seperti apa. Kemarin kita sudah diskusikan. Kalau kita lihat dari sisi skill itu kalau growth mindset dibilang bahwa
skill itu bisa diimprove, skill itu bisa diolah, skill itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau fixed mindset, skill itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang tertulis di dalam batu, di atas permukaan batu, sehingga tidak bisa kita olah. Kalau kamu lahir pandai, ya terus pandai. Kalau kamu lahir bodoh, ya terus bodoh. Kamu seorang yang sukses, ya akan terus sukses. Kalau kamu seorang yang tidak sukses atau gagal, ya selanjutnya akan gagal. Kemudian juga kita sudah berbicara mengenai challenge. Bagaimana kalau seseorang itu menghadapi challenge? Kalau growth mindset, mereka senang menghadapi challenge karena apa, itu adalah bagian dari proses supaya kita menjadi bisa bertumbuh. Semakin tinggi challenge kita, semakin banyak hal yang kita pelajari dan kita bisa bertumbuh. Kalau fixed mindset bagaimana? Fixed mindset ya karena dia merasa karena skillnya fix, kalau dia pinter ya terus pinter, kalau bodoh terus bodoh. Jadi kalau misalnya dikasih challenge, mereka akan mencoba untuk menghindar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia tidak kelihatan bodoh. Karena kalau dia menghadapi challenge yang lebih tinggi, kalau nanti dia nggak bisa, maka nanti akan kelihatan bodoh. Dan kemudian juga kalau misalnya dia gagal, dia mendapat challenge yang berat, mereka cenderung gampang give up karena apa? Ya sudahlah, berarti saya memang nggak pandai di situ, berarti saya tidak pinter, berarti saya tidak gifted, berarti saya bodoh di situ, sehingga saya apapun yang saya lakukan pasti akan gagal, maka dia give up. Kemudian kita juga berbicara mengenai effort kemarin, bagaimana kalau kita bicara mengenai effort. Jadi kalau growth mindset itu ya memang effort diperlukan untuk mengembangkan potensi kita, untuk mengembangkan skill kita, untuk membangun kompetensi kita, ya kita memang harus ada effort, harus ada usaha. Kalau fixed mindset sebaliknya, kalau terlalu banyak effort itu berarti kamu bodoh, berarti kamu tidak gifted di situ, berarti kamu tidak mempunyai talent di situ. Karena apa? Orang yang punya talent, orang yang pintar itu seharusnya tidak perlu effort yang besar. Akibatnya apa? Dalam hal belajar mereka kembali lagi akan mudah give up, mereka merasa tidak perlu, akhirnya mereka ketinggalan. Sedangkan kalau di growth mindset, ya mereka akan selalu semangat, memang perlu ada effort. Nah, kira-kira kita sampai di sana. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai feedback dan mengenai setback, kemudian nanti bagaimana terbentuk. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai dengan feedback dan setback, saya ingin bercerita. Ceritanya pasti teman-teman sudah tahu sebenarnya, cuma kita ingin berinteraksi saja. Nanti tolong teman-teman tuliskan sebenarnya message apa sih yang ingin disampaikan dari cerita ini. Pernah dengar cerita mengenai kura-kura dan kelinci, Jessica? Pasti sudah pernah ya. Pada suatu ketika diceritakan ada kura-kura dan kelinci bertemu. Kelinci ini kan sangat lincah, dia gerakannya cepat, dan kita tahu kura-kura itu gerakannya lambat. Kemudian kelinci itu menantang si kura-kura, ayo lomba ini, katanya saya lebih baik daripada kamu, saya lebih kuat daripada kamu, saya lebih cepat daripada kamu, saya lebih, mungkin juga dibilang saya lebih gifted daripada kamu. Sekarang ayo kita buktikan, kita bersama-sama lomba lari. Kemudian akhirnya si kura-kura setuju, oke, nggak masalah. Dan mereka berlomba lari. Kelinci lari ke sana kemari dengan cepatnya, kura-kura pelan, jalan dengan pelan, memang jalannya seperti itu. Akhirnya si kelinci tertidur, dan kemudian kura-kura terus dengan persisten, dengan konsisten berjalan, akhirnya dia sampai ke finish selebih dulu daripada kelinci karena kelincinya tertidur. Pertanyaannya, sebenarnya dari cerita ini message apa yang ingin disampaikan? Menurut teman-teman, boleh ditulis di kolom chat, nanti akan kita lihat. Kita akan lihat di chat apa yang teman-teman dapatkan dari sana. Ayo, kalau sudah ada, silahkan langsung dituliskan, atau mungkin nanti Jessica atau Pak Danang mau menyampaikan, silahkan. 1-2 menit, coba kira-kira apakah sudah ada yang masuk, Jessica? Mungkin belum ada yang masuk dari teman-teman, tapi kalau menurut saya mungkin kita jangan seperti kelinci ya Pak ya, jangan sombong. Jangan sombong ya. Oke, kalau Om Danke apa Om Danke? Kira-kira sang pencerita ini, nah, Om Danke kan jago mendongeng ini. Kalau kura-kura dan kelinci apa yang sebenarnya? Sebetulnya tadi itu saya udah mau ngomong gitu, diduluin sama Jessica ya.
udah lady first ya. Tapi dengan kata lain dari Jessica itu, jangan anggap enteng, jangan meremehkan orang yang lemah. Seperti pengalaman saya waktu saya masuk kuliah, saya itu ranking paling bawah. Tapi baru begitu lulus, saya itu ranking 0. Lebih 1 kan 0, berarti malah lebih dari 1 kan 0. Jadi nomor 1. Ini tuh karena saya seperti kura-kura tadi. Gitu. Jadi jangan meremehkan orang yang anggap lemah gitu. Jangan sombong lah. Jadi jangan sombong, jangan meremehkan orang, jangan merasa pinter gitu ya. Kayaknya ada yang masuk ya. Chatnya udah ada nggak? Ini ada dari Pak Aldian Dio. Kura-kura bisa jadi kuda hitam, Pak. Hehe. Kuda hitam, jangan meremehkan, jangan merasa pintar. Teman-teman sekalian, ada satu hal. Kalau kita kaitkan dengan mindset ini, sebenarnya dia itu ingin menceritakan bagaimana sebuah effort itu akhirnya akan memberikan hasil. Di mana kura-kura itu dia tahu dia memang bukan orang yang bisa berjalan cepat. Tapi juga dia tahu bahwa kalau dengan effort, maka dia akan berhasil. Sebenarnya kan ke situ. Nah, masalah si siapa namanya, si kelinci itu walaupun dia punya kemampuan, dia punya ya memang sudah dari sononya dia berlari dengan cepat, tapi kalau karena dia tidak hati-hati, dia tidak mengembangkan, akhirnya dia ignoran gitu, apa ignoran itu ya, dia meremehkan, akhirnya dia gagal. Kalau kita tanya sekarang teman-teman sekalian, kalau melihat itu, teman-teman ingin jadi kelinci atau ingin menjadi kura-kura? Kalau kita berbicara mengenai effort, kan sebenarnya kita ingin berbicara kura-kura itu effortnya steady, effortnya konsisten, effortnya persisten gitu ya, tidak gampang menyerah. Itu sebenarnya yang ingin dicapai, tapi hampir semua orang mengatakan, tidak ada yang mengatakan ingin jadi kura-kura. Inginnya adalah menjadi kelinci yang tidak lalai. Ya kan? Ingin jadi kelinci yang tidak lalai. Nah, kadang-kadang kita terjebak seperti itu dalam berbicara mengenai fixed mindset dan growth mindset. Kalau kita bicara seperti kasus ini, seharusnya kita berbicara mengenai effort. Tadi kita berbicara mengenai effort, itu adalah hal yang penting. Tapi kita seringkali di ucapan itu kita menghargai kura-kura, tetapi kalau ditanya mau jadi kura-kura apa jadi kelinci, biasanya ingin jadi kelinci tetapi tidak lalai. Sehingga akhirnya kita mungkin akan terjebak kepada fixed mindset yang melupakan effort. Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai feedback. Bagaimana seorang yang mempunyai growth mindset menghadapi atau merespon terhadap feedback. Feedback itu kan masukan, saran, kritik, ya kan? Bagaimana seorang yang fixed mindset dibandingkan dengan yang seorang yang growth mindset? Saya akan bercerita. Ada suatu ketika ada sebuah cerita di mana ada satu orang yang akan dia sedang menyelesaikan program S3-nya, kemudian dia membuat paper yang bagus sehingga disarankan oleh profesornya untuk dikirimkan ke penerbit profesional penerbit penerbit yang menerbitkan jurnal ilmiah. Nah, dikirimkan ke jurnal ilmiah. Kemudian dengan senang, akhirnya dikirimlah itu hasil risetnya itu atau hasil papernya itu dikirimkan ke jurnal ilmiah. Kemudian dari jurnal ilmiah itu diteliti, diperiksa papernya 10 atau 12 halaman. Ketika sudah direview oleh pakar di jurnal ilmiah tersebut, feedback-nya itu lebih tebal daripada papernya sendiri. Papernya 15 halaman itu bisa lebih dari 15 halaman. Banyak bener yang dicoret-coret, banyak bener yang diminta untuk ditambahkan ini, coba minta dieksplor ini tambahnya, coba dibuka penelitian si ini yang akan memperkaya itu. Sehingga ketika si orang tadi menerima feedback tadi, dia jadi patah semangat. Ini orang kurang kerjaan, masa feedbacknya segini banyak, emang saya bukan orang yang profesional. Saya kan udah S2, saya udah mau S3, udah mau doktor, masa hal segini diberikan feedback yang segini banyak. Ini memang nggak niat, ini sebenarnya mungkin dia hanya menolak secara halus kali ya. Atau mungkin juga dia berpikir, ini orang yang
review ini kayaknya nggak ngerti apa ide yang ingin saya sampaikan, sehingga semuanya dicoret-coret dan seterusnya dan seterusnya. Dan feedback-nya luar biasa banyaknya. Itu yang terjadi dengan si orang tadi. Dia menjadi defensif, dia merasa bahwa dikerjain oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mereview, dia merasa dipermainkan oleh orang yang direview, dan akhirnya dia malas untuk merevisi, malas untuk memperbaiki. Kemudian datanglah si profesornya mengatakan, kenapa gimana ininya? Waduh, banyak sekali, Prof, ini gini. Kemudian dijelaskan sama profesor. Cobalah kamu lihat. Orang-orang itu kan memang tugasnya adalah mereview. Karena tugasnya mereview, dia pasti memberikan feedback. Dan dia memberikan feedback itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalamannya, supaya papermu itu menjadi lengkap, supaya tulisanmu itu menjadi bagus, menjadi sempurna, supaya nanti kalau orang membaca, mereka melihat bahwa itu sebuah karya yang bagus. Sebenarnya kan tujuannya itu. Coba kamu berpikir the other side, berpikir pada sisi orang itu. Setelah disadarkan seperti itu, akhirnya dia memulai mengerjakan itu, dan semua yang diminta oleh si para reviewer tadi dikerjakan, ditambahkan, dan memang setelah itu baru menyadari biar ternyata setelah dilakukan hasilnya jauh lebih sempurna, jauh lebih bagus, dan akhirnya muncul di jurnal ilmiah tersebut. Nah ini sudah teman-teman sekalian, kalau orang yang fixed mindset, dia merasa kalau ketika dikasih feedback itu menjadi defensif, take it personal, seolah-olah orang itu menjudge dia, seolah-olah orang itu ingin menjatuhkan dia, seolah-olah orang itu sebenarnya ingin menolak dengan cara memberikan feedback yang seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang orang itu merasa bahwa orang itu berbuat seperti itu karena dia tidak suka dengan saya. Dia melakukan itu karena dia tidak ingin karya saya yang hebat itu muncul. Padahal sebenarnya karyanya belum tentu hebat. Inilah yang namanya fixed mindset. Kalau growth mindset, maka beda. Dia melihat bahwa, oh iya, ternyata dengan direview ini ada lubang-lubang yang harus saya tutup ya. Ternyata ada sesuatu, ada something yang saya belajar ya. Ternyata ada area-area yang saya harus improve ya. Sehingga dia merasa bahwa feedback itu menjadi sesuatu yang useful. Kita setback lagi kemarin pada saat kita bercerita mengenai deliberate practice. Itu kan kita katakan selalu kita ada tujuan, kemudian fokus, kemudian kita minta feedback. Tujuannya apa? Supaya kita bisa perbaiki, supaya kita bisa improve. Nah, inilah pentingnya growth mindset tersebut. Kita mau belajar, kita berbicara mau deliberate practice, deliberate learning, tetapi mindset kita adalah mindset yang fix. Ketika diberikan feedback, sakitnya kemana-mana, akhirnya itu tidak akan terjadi improvement. Kemarin juga saya sampaikan, yang paling berat itu adalah memang menerima feedback. Apalagi kalau kita menerima feedback dari orang yang tidak, menurut kita kurang kompeten, menurut kita lebih rendah dari kita, menurut kita orang itu tidak lebih pintar dari kita, itu sakit. Tetapi dalam proses belajar, sebagai seorang pembelajar, kita harus sadari bahwa feedback itu tujuannya adalah agar kita learn something, agar kita identify something, agar kita bisa melihat area mana yang kita perlu improve. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sampai ke feedback, mana yang lebih cocok untuk seorang pembelajar, yang fix atau yang growth? Silahkan dipilih sendiri. Teman-teman mau memilih yang fix atau yang growth terkait dengan mindset dari seorang pembelajar. Itu kalau kita berbicara mengenai feedback. Berbicara mengenai umpan balik, saran, masukan, kritik, di situ semua isinya. Dan bagaimana kita
menjadi seorang yang rendah hati menerimanya untuk dipakai sebagai sarana untuk learning, sarana untuk improve. Terakhir yang kelima, kita berbicara setback. Setback itu apa sih? Setback itu kalau kita menghadapi kegagalan. Kalau kita menghadapi situasi di mana tidak seperti yang kita harapkan. Saat di mana kita jatuh, saat di mana kita menghadapi masalah apa yang ada di benak kita atau respon apa yang keluar dari dalam diri kita ketika menghadapi setback, menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kata Pak Om Danke. Tapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Karena mereka melihat kegagalan itu adalah sesuatu, kalau kita berbicara di sisi kiri sebagai seorang yang fixed mindset, kembali lagi karena skill itu ditentukan kepintaran kita itu ditentukan oleh itu, harus dilihat sebagai sesuatu yang memang menempel dalam diri saya, maka kalau menghadapi setback, menghadapi kegagalan itu, dia merasa bahwa kepintarannya itu terganggu. Dia merasa bahwa, oh itu kalau setback itu memalukan. Dia merasa bahwa kalau ada setback atau kegagalan itu bukan ciri dari seorang yang pintar. Seorang yang pintar itu harus selalu sukses, tidak pernah gagal. Kalau gagal itu berarti kamu termasuk kategori bukan orang yang pintar, bukan orang yang talented, bukan orang yang gifted. Itu adalah bicara mengenai fixed mindset. Karena dia merasa seperti itu, setback itu sesuatu yang memalukan, setback itu sesuatu yang harus dihindari, setback itu adalah menunjukkan bahwa dia gagal, bahwa dia tidak pintar, bahwa dia tidak gifted. Bagaimana caranya dia merespon? Pada saat situasi seperti itu, dia akan merespon dengan cara blame others, dengan cara mencari kambing hitam. Saya ambil contoh begini, ada dua orang profesional di dunia. Mudah-mudahan teman-teman tahu, ada yang namanya Tiger Woods. Itu adalah seorang profesional di bidang golf. Pada zamannya dulu nggak ada yang mengalahkannya. Setiap ada kejuaraan dunia, dialah yang menang. Satu lagi ada petenis tahun 80-an. Mudah-mudahan teman-teman tahu, namanya John McEnroe. Dia juga juara dunia. Kedua-duanya juara dunia, baik Tiger Woods maupun John McEnroe. McEnroe itu dua-duanya juara dunia. Yang satu juara di bidang golf, satu juara di bidang tenis. Nah, bedanya di mana? Pada suatu ketika, Tiger Woods itu mengikuti sebuah turnamen, dan dia sudah sampai ke final. Kemudian, pada saat final itu ternyata situasinya tidak menguntungkan. Karena apa? Karena situasi di sekitarnya, faktor cuaca, anginnya terlalu kencang, dan anginnya itu tidak bisa ditebak. Kadang-kadang bertiup dari kiri, kadang-kadang bertiup dari kanan. Sehingga ketika dia melakukan pukulan, itu bisa jadi anginnya tiba-tiba berubah arahnya. Sehingga apa yang dia proyeksikan berdasarkan tadinya angin ke arah sini, saya tembak dengan sekian derajat dan kekuatan sekian, seharusnya akan mendekati ke hole. Cuma ternyata karena anginnya berubah, akhirnya bukan mendekati, malah menjauh. Dan dia terus berusaha untuk itu, untuk mengejar ketertinggalan dari rivalnya, yang notabene rivalnya pada saat itu lagi bermain baik, nggak tahu faktor luck atau faktor ini, tapi dia bermain baik. Akhirnya at the end dia kalah. Tiger Woods ini. Padahal selama ini dia selalu juara. Dia sekarang kalah. Kemudian pada saat diwawancarai, apa yang dikatakan oleh Tiger Woods ini kepada reporter, gimana Tiger Woods, biasanya kamu bermain dengan bagus, kok kali ini kamu bermain dengan jelek, kenapa? Semua orang tahu sebenarnya bahwa situasi di lapangan itu memang lagi tidak kondusif, karena anginnya berubah-ubah, kenceng, kadang-kadang dari arah kiri, dari arah kanan.
Tapi apa yang dikatakan Tiger? Tiger mengatakan angin, tidak mengatakan cuaca. Dia mengatakan bahwa ternyata saya belum cukup, latihan saya belum cukup, belajar saya belum cukup untuk menghadapi situasi yang seperti tadi. Dari sana dia akan berpikir, karena dia mengatakan seperti itu, saya berpikir, oh berarti ke depan saya ternyata harus mempersiapkan diri, harus berlatih, harus belajar bagaimana melakukan pukulan kalau situasi anginnya seperti yang tadi. Itu yang dia lakukan. Padahal dia bisa mengatakan, aduh hari ini anginnya nggak karu-karuan, bisa. Dan everybody akan acknowledge, everybody akan maklum, oh iya memang angin. Tapi dia nggak ngomong itu. Dia ngomong bahwa he need to learn something. Dia ingin belajar sesuatu supaya ke depan kalau menghadapi seperti itu lagi, saya bisa mengatasinya karena latihan yang akan saya lakukan. That is growth mindset. How beautiful is growth mindset. Betapa hebatnya seorang yang memiliki growth mindset, bahkan seorang yang menjadi juara dunia pun tidak blame others. Berbeda dengan John McEnroe. John McEnroe itu dikategorikan sebagai orang yang fixed mindset. Ketika dia kalah, apa yang dilakukan? Dia akan blame something. Aduh, raketnya baru kemarin di set ini nggak bagus. Besok lagi kalah, dia akan ngomong, aduh, gridnya tidak terpasang dengan baik ini. Besok lagi ngomong, aduh, tolong carikan ini tangan saya licin banget, nggak bisa memegang grip dengan baik. Besoknya lagi dia ngomong apa, sepatunya belum ini. Bahkan pernah suatu ketika diwawancarai ketika dia gagal, ketika dia tidak berhasil menjadi juara atau dia dikalahkan, apa yang dia omongkan? Katanya, itu loh, kameramen yang di samping itu, pada saat saya bermain tadi sempat beberapa saat mencopot earphone-nya, sehingga suara berdesisnya keluar itu saya sangat terganggu sekali. Bagaimana seorang yang fixed mindset tidak mencoba untuk mencari apa yang bisa kita pelajari, tidak menggunakan setback itu sebagai wake up call bahwa ada something yang harus saya pelajari supaya ke depan nanti saya tidak terulang lagi kesalahan itu, but dia akan mencoba untuk cari kambing hitam. They blame others, they blame lingkungan. Pokoknya apapun yang bisa dijadikan kambing hitam supaya itu bukan salah saya. Kalau saya gagal itu bukan salah saya, tetapi itu salah yang lain, saya tetap pintar. Itulah mindset dikaitkan dengan setback, dikaitkan dengan kegagalan. Jadi, kalau kita seorang pembelajar, beralihlah untuk mulai belajar untuk bagaimana menghadapi setback, bagaimana menerima feedback, mengakui bahwa ilmu itu bisa didapat, kepandaian itu bisa diperoleh dengan usaha. Beranilah untuk belajar untuk menerima challenge, karena challenge itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, atau kalau kita nanti menghadapi challenge yang lebih tinggi, menghadapi soal yang lebih tinggi, kalau kita nggak bisa, itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi adalah opportunity to grow, dan kita harus menerima bahwa yes, everybody have skill, have talent, mempunyai skill, mempunyai bakat, tetapi itu tok tidak cukup, karena skill juga bisa diperoleh, bisa diimprove, bisa diupgrade melalui belajar. Bahwa skill itu tidak mati, tidak tetap, tidak tertulis di atas batu, tetapi bisa diproses dan bisa dipoles. Skill, challenge, effort, feedback, dan setback itu akan bisa dipakai sebagai indikator, sebagai ciri-ciri apakah teman-teman sekalian
sebagai seorang pembelajar itu sebagai seorang pembelajar yang fixed mindset, ataukah sebagai seorang pembelajar yang growth mindset? Teman-teman sekalian, teman-teman kan sudah tahu ini sekarang. Ternyata kalau kita mau belajar itu ada fixed mindset, ada growth mindset loh. Ternyata seorang pembelajar yang baik itu seharusnya kita mengikuti yang growth mindset loh. Memakai kelima aspek itu sebagai sarana untuk memperbaiki diri loh. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kok bisa fixed mindset atau growth mindset itu terbentuk? Khususnya fixed mindset itu kok bisa terjadi sih? Ada banyak hal yang membuat mindset itu terbentuk. Saya kasih contoh-contoh aja di sini biar teman-teman gampang merilitnya. Ada beberapa contoh nanti. Sebenarnya ada banyak banget, tetapi kita coba beberapa di sini. Kemarin saya sudah ceritakan salah satunya, yaitu ketika ada anak yang dianggap gifted ternyata tidak bisa masuk sekolah unggulan seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Masih ingat? Setelah terjadi itu apa? Setelah kejadian itu apa yang terjadi dengan orang tua? Orang tua menjadi dingin, seolah-olah menjadi tidak mencintai lagi. Anaknya jadi merasa akhirnya, oh saya memang orang bodoh. Dia merasa bahwa dia tidak berhasil masuk sekolah unggulan menjadi orang bodoh karena sikap orang tuanya. Akhirnya pas umur-umur dia akan merasa dirinya orang bodoh, merasa dirinya bukan orang yang pintar, merasa dirinya bukan orang yang bisa di-upgrade. Dia akan selalu merasa rendah diri dengan itu. Terbentuk karena apa? Karena sikap orang tua di mana hasil tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau di sekolah bagaimana? Mungkin teman-teman bisa refresh back waktu di sekolah. Kalau zaman saya, nggak tahu zaman sekarang, zaman Jessica, zaman saya dulu, kalau kita masuk sekolah itu guru udah mengelompokkan ini murid-muridnya ini. Ya, ada yang, oh ini kelompok orang-orang pinter, duduknya biasanya di depan. Oh, ini kelompok yang kurang pinter, duduknya biasanya di belakang. Gitu? Kemudian mereka pergi, yang pinter ya tetap pinter, yang bodoh tetap bodoh. Ada guru yang seperti itu. Kemudian juga kalau orang yang pinter, zaman sekarang sih kayak cuek aja. Zaman dulu orang yang pinter lah, orang yang boleh membawakan buku gurunya. Gitu? Orang yang pinter lah yang disuruh menulis di depan. Kalau gurunya kebetulan males mendiktikan, dan sekarang anak-anak tolong ini akan ditulis di depan, tolong ditulis ya di bukunya. Yang menulis siapa? Yang dipilih. Oh, orang-orang yang pinter. Sehingga orang-orang yang nggak pinter kalian lama-lama kan teraleniasi menjadi merasa dia, oh saya memang orang bodoh, nggak bisa masuk grup itu. Itu juga akan membentuk itu. Saya masih ingat pada waktu masih SD, itu ada yang namanya lomba merapikan kamar. Nggak tahu Om Danang pernah nggak? Lomba merapikan kamar. Merapikan kamar itu kan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, toh. Tidak ada hubungannya dengan nilai matematika 9 dihubungkan dengan ini. Tapi tetap aja gurunya akan memilih orang-orang yang dianggap pinter. Hanya orang-orang yang pinter yang pantas untuk mengikuti lomba itu. Padahal lombanya tidak ada hubungannya dengan kecerdasan IQ, tidak ada hubungannya kecerdasan bagaimana dia bisa mengerjakan soal. Akhirnya hal itu terbentuk menjadi label bagi anak-anak yang bodoh tadi. Akhirnya merasa ini, bagi anak yang pinter merasa dia pinter, akhirnya dia juga merasa masuk dalam jerat fixed mindset bahwa saya orang pinter. Atau sikap kita, bagaimana kalau kita pada suatu ketika misalnya anak-anak kita mengikuti lomba, kemudian dia ternyata tidak juara. Dan sebenarnya ada diceritakan di buku itu, dikatakan ada satu anak yang ikut lomba senam. Dia sudah belajar dan dia sudah merasa yakin akan menang. Bahkan di kamarnya dia sudah menyiapkan tempat untuk menaruh medali itu karena dia yakin. Ternyata dia gagal. Bagaimana kita, bagaimana sikap orang tua, sikap guru, atau sikap coach yang mendampinginya pada saat dia gagal. Yang paling gampang, aduh daripada susah dia ini, biar cepat ini, sampaikan saja. Udahlah, kamu sebenarnya layak menjadi juara. Kayaknya jurinya itu yang agak curang itu. Seharusnya kamu yang layak.
Apakah Anda akan ngomong begitu? Ketika kita ngomong seperti itu, memang membuat pain-nya sedikit isi. Pain yang dihadapi oleh anak itu menjadi lebih ringan, tetapi tidak akan memberikan pembelajaran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita sampaikan, you have learned a lot. Tetapi ternyata di dalam perlombaan seperti itu memang orang datang dari mana-mana dan mereka selalu berusaha untuk menjadi terbaik. Semua berusaha untuk menjadi terbaik dan hanya yang terbaik yang terpilih. Saat ini kita belum berhasil, ayo kita belajar area-area mana saja yang kita kurang, kita lakukan dengan baik, tahun depan kita pasti akan menang. Itu cara kita memberikan feedback. Maka si anak akan terdorong, oh iya berarti saya ada yang kurang, saya harus improve. Tahun berikutnya dia menang, dia juara. Kenyataannya seperti itu. Dan ini sering terjadi tanpa sadar. Waktu kecil bagaimana Jessica kalau jatuh? Om Danke kalau jatuh. Waduh, nangis dia, nangis teriak-teriak. Aduh, sakit mama ini. Waduh, siapa sih tadi? Mana kodoknya? Kodoknya kita pukul ya. Padahal dia salah. Sehingga akan terbentuk pula bahwa dia entitled, bahwa dia orang yang istimewa, bahwa dia itu tidak salah, dia tidak pernah salah, selalu benar. Dia tidak pernah belajar dari kesalahan itu sampai dewasa terbawa. Padahal gara-gara kita ingin supaya dia cepat diem, ganti aja ini tikusnya yang bersalah. Kadang-kadang seperti itu juga terjadi. Memberikan pujian, misalnya. Ketika kita memberikan pujian, yang kita puji apanya? Ada orang yang memuji kepandaiannya. Wah, pinter banget kamu, nilainya 10. Lama-lama, kalau kita sering lakukan itu, teman-teman sekalian, jangan-jangan akan terbentuk mindset yang fix tadi, fix mindset pada diri orang tersebut. Karena dia selalu disanjung, selalu menjadi orang yang pinter, selalu merasa ini, akhirnya semuanya ini. Dia nggak belajar, tapi tetap bagus. Terus yang baik bagaimana bangsa? Kita nggak boleh memuji. Boleh kita memuji, tapi yang kita puji adalah effort-nya. Yang kita puji adalah usahanya. Wah, nak, kamu sekarang mendapat nilai 10 ya. Itu adalah berkat perjuanganmu loh. Itulah kalau kita berjuang dengan baik, kita belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata kita bisa berhasil. Ingat enggak semester kemarin? Ingat enggak waktu kelas 3 kemarin? Ingat enggak semester pertama kemarin? Kamu nilainya kurang kan? Karena apa? Bukan karena kamu bodoh atau karena bukan masa kamu bodoh atau pintar, tetapi karena kamu kurang belajar. Sekarang kamu belajar, nah dapat nilai 10, dapat nilai 100. Jadi yang kita puji, kita sanjung adalah proses belajarnya. Bukan bahwa dia orang yang hebat, bukan bahwa dia orang yang pintar, bukan kepinterannya. Yes, mungkin dia memang lebih cepat daripada orang lain dalam belajar, lebih cepat dari orang lain dalam mengerjakan. Tapi jangan itu. Berikan usahakan untuk supaya dia itu melihat bahwa apapun hasilnya itu, seberapa pinternya kamu, effort itu penting. Maka dia akan belajar mengenai fixed mindset. Waduh, nggak terasa udah 252 ya, udah 2,2 jam 2.50 ya. Jadi saya stop di sini dulu deh, Jessica. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sambil nanti kita explore atau kita dalami yang tadi saya sampaikan tadi. Silahkan. Yep. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Dewo. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, Pak Danang ingin menambahkan sesuatu terlebih dahulu. Silahkan, Pak. Oh, terima kasih. Tadi ada Mas Hirnowo ya, Mas Dewa ya. Semoga lekas sehat ya, lekas sembuh ya bersama keluarga di Salatiga ya. Lalu ada Ibu Veronica ya, thank you itu. Lalu ada tamu ya, lalu ada Maureen Sabrina Sitinja, thank you ya Maureen. Ya. Selain tadi ada Fitra, Ardian, Coach India, Sulfa. Ini pembelajaran ini bukan soal sukses belajar, tapi mungkin juga pembelajaran soal emosional juga mungkin ya. Saya mau sharing pengalaman saya Pak Dewo, Mas Dewo, Jessica. Pada waktu saya ke Jerman, Oktober tahun 2001, saya itu ditipu orang mengaku polisi, lalu uang saya di dompet diambil $800. Saat itu sekitar 8,5 juta. Karena saya itu nggak pernah pegang dolar, jadi ya $800 saya anggap kayak 800.000 aja, jadi saya tenang-tenang aja.
Baru setelah pulang harus ganti, baru loh, kok ternyata banyak ya $800 itu ya. Tapi ini, sikap saya apa yang terjadi? Saya itu bersyukur bahwa masih ada sisa yang bisa tak pakai untuk jalan. Tiketnya dikembalikan, pasportnya dikembalikan, saya masih bisa keliling Eropa, saya masih bisa pulang dengan tiket itu. Kenapa? Saya bandingkan teman saya yang kehilangan $500, karena mungkin dia wanita yang lebih emosional. Dia itu ngamuk-ngamuk ya, lalu nggak terima, malah ngajak saya pergi. Saya bilang enggak, kalau saya itu justru kalau lagi kayak begini ya di kamar aja berdoa, menenangkan diri, bukan malah jalan-jalan, nanti minum-minum jadi mabuk, nggak jelas kan. Lalu dia masuk kamar saya, apa yang terjadi Jessica? Dia terbang nih cewek ini, saking kencengnya terbang malah kena tembok, 2 rekan dah sakit. Lalu seorang manajer datang, kamu kehilangan $800, kamu senyum-senyum aja. Ya kan, saya pikir saya mensyukuri yang masih ada. Kalau saya pingsan, padahal si manajer hampir tiap tahun ke luar negeri loh. Jadi hal yang sama. Dan yang lucunya saya akan disuruh lapor ke polisi. Jessica tahu apa yang saya lakukan? Di depan kantor polisi malah saya, foto saya di depan ini, mobil-mobil polisi. Pada heran, lu tuh aneh ya. Kehilangan duit malah foto-foto gitu. Jadi sikapnya aneh. Ya sudah, lalu saya syukuri. Dan apa yang terjadi? Kan saya bisa bilang gini Pak, Mas Dewo, Pak Dewo. Saya kan keren sekali kehilangan, saya di copet saya kan di Jerman, di luar negeri, bukan di Tanah Abang, kan keren. Jadi orang itu malah pada ketawa, pada heran. Lalu teman sekemar saya, Mas Ketut dari Bali, terus akhirnya malah ketakutan kehilangan, malah ini kamu tak pinjemin uang nih. Berapa dolar nih? 200 atau 400 ini. Lalu dia yang tadinya nyari kasih dompet, langsung uangnya dikasih di kaos kaki, di kantong celana, di kantong yang lainnya. Jadi pembelajaran sampai di Jakarta. Pak Stefanus, luar biasa ini, guru kita datang juga ini. Terima kasih. Sampai di Jakarta itu saya nulis di info Kompas Gramedia. Masa jadi terkenal? Kamu yang dulu kehilangan itu ya. Dan menjadi pembelajaran nih Mas Pak Dewo, bagi teman-teman yang luar negeri itu nanti pakai cek atau kredit card, jangan uang cash kayak saya. Jadi kegagalan kita, kesalahan kita, ya itu menjadi pembelajaran bagi orang lain. Nah ini yang saya anggap kan ini luar biasa. Jadi growth kan. Saya sendiri juga kaget sampai di rumah istri saya bilang, kamu kok kehilangan nggak bilang-bilang, saya takut dimarahi, ternyata istri saya itu baik. Kalau kamu kayak gitu ya jangan kamu terus langsung ngambil sarapan, apel, jeruk, lalu siang-siang juga ngambilin dikasih kantong-kantong jaket supaya bisa untuk makan karena uangnya hilang. Nah ini yang kalau tadi dikatakan Pak Dewa tadi, bahwa ini termasuk growth juga ya. Jadi berpikir mensyukuri yang masih ada, kegagalan kita itu menjadi pembelajaran bagi orang lain. Gitu kan Pak Dewa? Ayo silakan Jessica. Ya, terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang ya, luar biasa sekali. Ini kebetulan sudah ada beberapa komentar dari chat room. Ini ada halo Pak dari Ibu Veronica BRKG, halo juga Bu Veronica, selamat datang. Ini juga dari Bu Maurin, terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, terima kasih kembali Bu Maurin. Ini kita akan buka pertanyaan, sesi tanya jawab. Mungkin dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja di chat room. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat siang Pak Danang dan juga Pak Dewo, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, Pak, tadi Pak Dewo sudah menceritakan pengalaman Tiger Woods merespon masalah secara positif dengan growth mindset. Apakah ada sisi positif dari fixed mindset, Pak? Atau memang fixed mindset itu sangat negatif sehingga harus dihindari? Silakan. Mungkin Pak Danang terlebih dahulu ya. Pak Dewo aja, ini kan yang tanya Pak Dewo. Oh ya, silakan Pak Dewo. Baik, Pak Ardian Dio, terima kasih pertanyaannya Pak. Dalam konteks belajar, dalam konteks semangat belajar, dalam konteks sikap bagaimana kita belajar, memang saya cenderung mengatakan bahwa growth mindset itu lebih baik. Dan saya belum menemukan sisi-sisi positif kalau kita berbicara fixed mindset, Pak. Karena apa? Dalam banyak kasus, dalam banyak hal yang kita lihat, dalam banyak hal yang saya baca mengenai growth dan fixed mindset itu, ketika kita berbicara mengenai pembelajaran, ketika kita berbicara mengenai proses untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai kesuksesan, fixed mindset itu banyak menjadi hindrance. Hindrance itu ada apa ya? Menjadi faktor yang
menghambat, menjadi penghambat bagaimana kita untuk mencapainya. Itu yang saya sampaikan. Bukan berarti bahwa tidak ada orang yang fixed mindset itu berhasil, tidak seperti itu. Karena tadi juga saya contohkan John McEnroe itu seorang yang juara dunia berapa kali pada waktu tahun 80-an itu, dia juga menjadi salah satu pemain terbaik dan banyak sekali menghasilkan juara. Tetapi saya tidak tahu apakah kalau seandainya dia itu tidak bertipe fixed mindset seperti itu, jangan-jangan dia lebih baik lagi. Itu Pak, karena apa? Ketika kita berbicara mengenai growth mindset itu selalu ada peluang, selalu ada celah, selalu ada opportunity untuk berkembang lebih baik lagi ketika kita menganut atau kita memahami, belajar dengan growth mindset itu. Jawaban saya seperti itu, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa fixed mindset itu tidak bisa sukses. Ada yang orang yang fixed mindset itu juga sukses. Cuma dari dalam konteks belajar, saya kok melihat banyak sekali hal-hal yang menjadi hindrance, menjadi penghambat ketika kita mau belajar, ketika kita memegang atau pikiran kita masih dipenuhi dengan konsep atau dengan pola pikir fix ini, Pak Ardian. Mungkin seperti itu. Silakan Om Danke mau menambahkan. Saya nambah sedikit ya, Jessica. Kalau saya sendiri suatu saat gagal, itu justru di situ ini ada Pak Stefanus ya, Pak Dewa dan saya sebagai Sitemas. Ini justru belajar rendah hati. Kalau kita selalu juara, selalu menang, lalu nanti kita menganggap, wah saya hebat. Bahkan sampai kalau terjadi, saya nggak perlu Tuhan lagi, nggak perlu berdoa lagi, karena saya emang jagoan. Loh ada loh yang seperti itu. Saya punya teman, bahkan direktur. Saya sukses, saya berhasil kan bukan karena saya berdoa. Ini karena saya kerja. Jadi untuk apa saya ke tempat ibadah berdoa? Ada loh yang seperti itu. Nah ini kan luar biasa. Nah kalau kamu ngantar anak istri mau ke tempat ibadah, ya biar aja dia. Tapi saya nggak lucu dengan dia mengantar ke tempat ibadah, sebetulnya kan inherent secara nggak langsung ya Pak Dewa ya Pak Steve, mengakui dong, ya kan, meskipun itu nanti yang berdoa anak-anak istrinya kan, gitu loh. Nah ini kalau saya melihat supaya kita ini sebagai Sitemas ya, orang percaya Tuhan, ini untuk rendah hati, supaya kita tidak sombong, sehingga memang ini pelajaran dari Tuhan juga, mungkin kalau saya seperti itu, supaya saya harus berdoa dan berserah bahwa ini semua karena kemurahan dan karunia Tuhan semata, bukan karena saya yang hebat. Begitu, Jessica. Terima kasih Pak Ardian Dio, semoga terjawab. Ini apabila ada pertanyaan lain boleh di chat saja di dalam chat room. Ini Pak Stefanus juga sudah bertanya. Pak Dewo, bukankah fixed mindset bisa juga hasil dari growth mindset? Apakah harus selalu berubah ketika kita menilai mindset yang baru ini sudah baik? Silakan Pak Dewo. Pak Stef, apa kabar? Selamat siang. Saya agak kurang menangkap Pak maksud pertanyaannya. Bukankah fixed mindset juga bisa juga hasil dari growth mindset? Kalau nanti saya benar menangkapnya, mungkin apakah maksudnya bahwa fixed mindset itu juga bisa aja dipengaruhi oleh orang yang mempunyai growth mindset atau bagaimana? Memang ada dalam buku itu disebutkan bahwa kalau saya sebagai orang tua itu growth mindset, belum tentu anak saya punya growth mindset juga loh. Gitu. Data itu disampaikan. Karena apa? Satu, ada beberapa miskonsepsi. Yang kedua juga, kadang-kadang walaupun kita punya fixed mindset, tetapi dalam realita tidak sesederhana, tidak segampang itu. Contohnya ketika kita ketika kita mendapati anak kita gagal, sebagai seorang yang punya growth mindset, tentu kita akan berbicara bahwa tenang aja, kegagalan itu adalah sesuatu yang tertunda. Tetapi kadang-kadang sebagai orang tua, itu ada perasaan khawatir juga di dalam diri kita. Waduh, gimana anakku, jangan-jangan anakku ini nanti akan menjadi upset, menjadi apa. Akhirnya sikap-sikap yang atau respon-respon yang
notabene mengencourage atau membuat si anak itu menjadi fixed mindset itu terjadi, kita sampaikan kenal ini apa segala macam, kita berikan apa namanya encouragement yang tidak pada tempatnya, hanya karena apa? Karena dasarnya kita khawatir pada dampak psikologis dari kegagalan itu, misalnya. Walaupun kita tahu sebagai seorang yang growth mindset bahwa kegagalan is fine, kita bagian dari belajar. Ini kadang-kadang karena kecemasan kita dan sebagainya. Mungkin atau coba Pak Stefanus mungkin mau menyampaikan langsung, Pak. Ya, terima kasih Pak Dewa, Pak Danang. Ya, untuk mengelaborasi aja Pak. Ya, ini ada untuk mengelaborasi apa yang tadi sudah kita diskusikan gitu, bahwa saya berpikir bahwa fixed mindset itu juga bisa timbul gitu kan, karena hasil dari perubahan-perubahan yang kita lakukan sebelumnya gitu kan, sehingga dari perubahan-perubahan itu timbullah sesuatu yang menurut kita udah menjadi fixed mindset kita ini gitu kan. Karena kita nilai sudah baik seperti begitu. Nah, sesuatu yang sudah menjadi fix itu, padahal itu hasil dari growth mindset kita yang berulang-ulang barangkali. Apakah itu harus tidak boleh dipertahankan, gitu kan? Apakah kita harus beralih selalu kepada growth mindset? Maksudnya demikian, Pak Dewo. Oke. Terima kasih. Saya boleh ngasih contoh, Pak Dewo. Ya. Jadi gini, saya ini ke Gramedia kan sudah 3 kali. Dulu editor saya Ayu Widya itu, loh kok cepat langsung diterima? Ya, saya juga nggak tahu kok langsung diterima, langsung bestseller. Lalu yang kedua karena udah pengalaman ini, buku ini adalah yang dikatakan ini adalah masterpiece, maka mudah masuk yang kedua. Tapi yang ketiga ini, ya karena udah masuk pandemi, apakah akan diterima? Nah, yang keempat tadi baru diterima sekitar jam 11-12, itu juga Ayu juga bertanya, wah ini mau dinilai dulu, karena buku masih laku enggak, masih jalan enggak. Artinya kalau saya, wah yakin pasti diterima, ya saya diem. Tapi untuk menunjukkan bahwa ada growth, apalagi yang saya lakukan Pak Dewo. Semalam saya WhatsApp sama manajernya. Mas, tolong ya Mas, Ayu sudah mengirim buku saya ke editor Anda, Linda dan Mira. Bisa dibantu ya? Oke, besok saya cek. Memang ini kelihatannya sederhana, tapi ini bagi saya meskipun udah fix, saya growth dengan berusaha naik ke manajernya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, yang kemarin itu Ayu ragu-ragu, langsung siang ini ada jawabannya, dengan editornya menelpon saya, naskah diterima. Ini pengalaman saya, mungkin bisa sedikit menjawab ya Pak Dewo. Kalau saya kemarin nyerah saja, Ayu juga ragu-ragu, mungkin ya saya diem, tapi saya growth-nya apa? Saya WhatsApp ke manajernya. Dan manajernya action. Akhirnya editor seniornya nelpon saya. Mungkin ini bisa sedikit membantu Pak Dewo, silahkan. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit, Pak. Jadi kalau yang saya tangkap maksudnya Pak Stefanus adalah bahwa kan kita sudah berdasarkan proses pembelajaran, berdasarkan pengalaman, berdasarkan latihan yang kita lakukan, akhirnya kita terbentuk growth mindset. Sehingga sifat-sifat dari growth mindset tadi akan tertanam dalam diri kita. Seolah-olah ketika tertanam dalam diri kita, kan itu menjadi fix, menjadi tetap, menjadi terpatri di dalam diri kita, menjadi nilai-nilai yang baru buat kita, menjadi kerangka berpikir yang baru buat kita, sehingga seolah-olah itu menjadi tetap ada di dalam kita. Mindset-nya sih memang tetap di sini, Pak, tetapi karena mindset-nya adalah mindset growth, sehingga otomatis dia nggak akan statis, dia akan terus berkembang, akan terus mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita resapi sebagai mindset itu. Dan memang Pak, memang dalam banyak kasus kadang-kadang kita juga terjebak. Jadi growth sama fixed mindset itu ininya tipis di dalam diri kita kadang-kadang karena kita menerapkan growth mindset, kita terus berkembang, kita terus berhasil, kita terus sukses. Lama-lama bisa juga kita
tergoda atau terjebak untuk menjadi fix bahwa kita adalah orang yang hebat, bahwa kita orang yang pinter, bahwa orang itu akan gampang sekali akan tergelincir ke sana memang. Walaupun kita sudah mengakui dengan atau melihat itu sebagai sesuatu yang fixed mindset. Kira-kira tambahan saya seperti itu, Pak. Jadi memang benar kalau kita pahami dengan benar dan kita yakini itu akhirnya akan terpatri ke dalam diri kita. Tetapi terpatrinya itu bukan menjadi fixed mindset, tapi growth mindset itu terpatri di dalam diri kita dan otomatis setiap kali kita menyikapi sesuatu, merespon sesuatu, termasuk merespon bagaimana kita belajar itu, otomatis kita menunjukkan sikap atau menunjukkan kerangka pola pikir yang growth. Itu tambahan saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Stefanus atas pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Danang dan Pak Dewo. Mungkin tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 3:10. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Dewo dan Pak Danang boleh memberikan closing statement terlebih dahulu. Silahkan Pak Dewo mungkin terlebih dahulu ya. Oh, saya duluan. Biasanya Pak Danang dulu. Baik, teman-teman sekalian, kita semuanya adalah belajar, proses belajar. Saya sendiri juga belum berani mengatakan bahwa saya sepenuhnya growth mindset. Masih ada bagian-bagian dalam diri saya yang kadang-kadang sadar atau tidak sadar muncul sebagai respon dari orang-orang yang punya dari respon dari ciri-ciri fixed mindset itu keluar. Tetapi saya juga terus belajar, terus melihat, dan challenge saya sekarang adalah bagaimana menginspirasi khususnya orang-orang dekat saya, anak saya, istri saya, bahkan untuk selalu bersama-sama bertumbuh dalam proses growth mindset ini. Dan saya sebenarnya juga ada bukan kekhawatiran ya, ada something yang perlu terus kami perjuangkan. Bagaimana anak-anak saya itu, apakah mereka juga akan mengikuti growth mindset ini atau tidak? Jangan-jangan sikap saya yang kadang-kadang muncul fixed mindset itu demikian mempengaruhinya sehingga akhirnya menghilangkan pengalaman-pengalaman growth mindset-nya menjadi dia terbawa oleh fixed mindset. But last but not least, sebagai orang tua atau sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang yang mempunyai lingkungan, kita bisa mempengaruhi orang menjadi growth atau menjadi fixed mindset. Be mindful on that. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo. Silakan Pak Danang. Cicero pernah menyampaikan, everything change but change. Segala sesuatu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Musim berlalu, ya, angin bertiup, dan kita juga harus berubah. Dulu saya menjadi penjual buku, sekarang menjadi penulis buku. Nah, inilah menjadi kebanggaan saya di saat saya pensiun, justru saya bisa menyetor buku di Gramedia. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Marilah kita terus belajar untuk terus maju, menginspirasi bersama Indonesia Belajar. Terima kasih, Jessica. Luar biasa Pak sekali. Terima kasih Pak Danang, Pak Dewo, dan terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Saatnya kita tutup, akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di minggu depan, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan terima kasih juga Pak Stefanus dan Pak Ardiandio yang sudah bertanya. Terima kasih. Boleh mungkin mic-nya dibuka, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Danang dan juga Pak Dewo. Kita jumpa lagi di minggu depan. Saya mohon undur diri. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.